ke surga itu murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua adalah masalah kesadaran di dalam beribadah, itu hakikat khusyuk. Sebab apa? Kalau orang beribadah mengharap surga itu termasuk bagian khusyuk juga, cuman martabatnya khusyuk ini macam-macam. Martabat ikhlas, mohon maaf, bukan khusyuk. Martabat ikhlas tulus. Ada orang beribadah, aku berbuat baik karena mendapatkan surga, sah-sah saja mengharap surga, tapi yang tidak boleh meyakini amalnya itu yang menjadikan dia masuk surga. Gara-gara nggak boleh aku masuk surga dengan amalku ya Allah, tidak. Sampai suatu ketika dikisahkan bahwasanya ada orang yang di saat disuruh masuk surga, ya abdi, hai hambaku, masuklah kau surga dengan rahmatku. Nggak terima dia, ya Allah, aku masuk surga dengan amalku, sepanjang hidupku aku beramal baik, tidak pernah bermaksiat ya Allah, aku akan masuk surga dengan amalku. Oh, engkau mengandalkan amalmu, baik, ayo ditimbang amalmu yang banyak mulai dari kau dilahirkan sampai kau mati dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat mata saja, ayo ditimbang. Ditimbang nikmat mata di satu timbangan, nikmat yang namanya ibadah ditimbang di sebelahnya, kalah dengan nikmat mata. Jadi gak sebanding apa yang kita berikan untuk Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sombong deh, jangan ngandalkan amal. Beramal iya karena kita sebagai seorang hamba. Kalau ada orang berkata aku tidak mau beramal, berarti dia tidak menyadari diri hamba. Lah kalau sudah tidak mengakui dirinya hamba, berarti tidak mengakui Allah Tuhannya, tempatnya bukan di surga. Hati-hati, jangan sampai masuk tasawuf yang salah. Aku tidak mau beramal. Kalau yang tidak mau beramal berarti tidak menyadari diri hamba. Kalau engkau menyadari dirimu hamba, Allah mengatakan aqimus shalah, lakukan salat. Sumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jangan zina, jangan ini. Kalau kau seorang hamba, kau harus patuh. Di saat seorang hamba mengatakan aku tidak mau patuh lagi, berarti dia tidak mengakui Tuhannya sebagai Tuhan. Allah bukan sebagai Tuhannya. Maka untuk mencari surga selain surga Allah, maksudnya tempatnya di neraka. Ini adalah pertama adalah pembangunan akidah, yang kedua adalah hakikat penghambaan, dan itu hakikat tasawuf. Bagaimana seorang hamba itu sadar di dalam ibadahnya ini benar-benar karena Allah. Kalau memang suatu ketika kita beramal baik, melakukan sholat mengharap surga, bukan dilarang, jangan, tidak bertentangan. Aku melakukan sholat karena aku mengharapkan surga Allah, aku melakukan sholat karena aku mengharapkan surga Allah, aku menjauhi kemaksiatan karena aku ingin dijauhkan dari neraka Allah. Kalimat ini sah. Bukan mengatakan aku beramal ini karena aku akan masuk surga dengan amalku, bukan begitu, itu sombong. Kalau sampai ada orang yang berkata bahasanya aku masuk surga dengan amalku, masuk dalam wilayah syirik nanti. Karena begini, kalau dalam transaksi itu begini loh ya, Anda punya tanah di sana, Anda punya mobil, saya akan beli. Setelah saya bayar, mobil saya bayar, maka saya berhak memiliki mobil tersebut. Ya, saya beli mobil Anda, maka Anda di dalam mobil saya bisa berkata, keluar Pak, karena sudah saya beli, tolong barang-barangmu keluarin karena mobil sudah saya beli. Ini wajar antara saya yang telah mengeluarkan duit-duit saya dan mobil-mobil Anda, duit-duit saya, mobil-mobil Anda. Maka di saat seperti ini saya pantas mengatakan, keluarlah engkau dari mobil, ini duit-duit saya, karena duit itu dinisbatkan kepada saya. Lah kalau duit ini adalah duitmu yang punya mobil, kan aneh saya ngusir. Bahkan kalau ternyata duitnya dari orang yang punya mobil, saya dianggap orang aneh. Wong duitnya dariku, kok kau ngomong begitu? Duitnya itu dari siapa? Duit ini? Ya dari kamu. Lah terus? Ya karena sudah saya beli. Lah tapi duitnya dari siapa? Dari kamu. Tuh aneh kamu itu. Wong duitnya dari aku kok. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, kamu bisa beribadah punya tenaga kekuatan dari siapa? Seolah-olah kita bisa berbuat karena tenaga kita sendiri. Saya menciptakan kekuatan dari diriku sendiri, lah itu syirik. Saya menguatkan, memberikan kekuatan dari diri sendiri sampai aku bisa beribadah, maka ini ibadah adalah dari diriku sendiri. Aku saudarakan kepadamu ya Allah, inilah amalku dari diriku sendiri, semua dari aku. Tidak ada orang ngomong begitu. Yang ngomong begitu adalah bukan ahli iman. Selesai sampai di sini. Maka ini adalah puncak pendidikan agar kita sadar diri kita adalah seorang hamba, dan dari sinilah penghambaan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya. Orang beribadah tidak ada artinya kecuali menyadari dirinya hamba. Bayangkan ada
pembahasan yang dibahas oleh para ahli tasawuf tentang yang merusak amal. Di antaranya adalah berbuat bukan karena Allah, namanya riya. Jadi kita melakukan ibadah ternyata senang dilihat orang. Ini kan halus. Berarti diam-diam dia tuh menyandap, mengatakan dirinya itu adalah aku perlu disanjung oleh hamba ini. Berarti sebetulnya Allah hilang dari hatinya. Tapi kalau orang sudah sampai derajat ini, nggak akan dia kemasukan namanya riya. Kalau sudah masuk derajat ini, sebab ibadahnya benar karena Allah, dan dia yakin masuk surga karena Allah, dan amalku bukan menjadikan sebab aku masuk surga, akan tapi karena karunia Allah, dan aku beribadah ini karena aku sebagai hamba Allah dan harus aku lakukan. Nggak mikir orang. Tapi lihat, orang yang masih beribadah ngelirik sana sini, maka sebetulnya dia adalah telah menoleh dari Allah, berpaling dari Allah, menoleh kepada selain Allah, membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hikmah dahsyat luar biasa diletakkan yang pertama, agar semua dasar-dasar ibadah kita nanti harus kita lakukan atas dasar kita ini adalah hamba Allah. Selesai. Lakukan semua perintah karena dirimu adalah hamba Allah. Jangan mikir yang lainnya. Surga gimana? Ya aku pengen masuk surga. Neraka gimana? Ya aku pengen jauh dari neraka. Tapi ibadahmu bukan karena itu semuanya, akan tapi ibadahmu karena engkau adalah seorang hamba. Ibadahmu karena engkau seorang hamba. Maka kalau sudah sampai derajat ini, nggak akan masuk yang namanya riya, nggak akan masuk yang namanya ujub. Ujub berbangga dengan dirinya sendiri. Ya nggak akan berbangga dong dia. Karena apa? Dia tahu ibadahnya ini bisa dilakukan karena karunia Allah. Gimana saya berbangga? Ya Allah, gimana aku akan bangga dengan amalku sendiri? Karena yang menjadikan aku bisa beramal adalah engkau. Satu. Gimana bisa riya? Karena apa? Yang dilihat hanya Allah. Dia ingin disanjung Allah karena dia sadar, aku adalah hambamu ya Allah, apa yang aku lakukan ini karenamu, karena engkau penciptaku, dan aku adalah hambamu, maka aku beribadah. Surga di mana? Nggak masuk dalam bab ini. Babnya beda. Kalau ditanya, kamu mau masuk surga Allah? Ya mau dong, karena ridho Allah ada di situ kok. Ini babnya beda, jangan dicampur. Ini bab penghambaan, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar sadar kalau kita adalah hamba Allah, sehingga apapun yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita itu berangkat dari kesadaran kita seorang hamba, dan Allah adalah Tuhan kita. Layaknya seorang hamba kepada Tuhannya adalah mengabdi, patuh, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Maka seorang sufi tidak ada yang telit dari urusan ibadah. Seorang sufi tidak ada yang ngentengin ibadah. Seorang sufi, seorang yang menyadari dirinya hamba, maka dilihat sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak dalam ibadah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kepada guru kita semua.